Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Dinti, NIM 21515040711166 dari kelas F. Ini menjelaskan tentang cookie, cache, dan DNS. Prinsip kerja cookies. Ketika kita membuka link atau mengakses web seperti email, Facebook, dan lainnya, kita akan menggunakan HTTP untuk merequest di browser. Saat itu, bagian klien akan menggunakan tools untuk mengetahui atau meminta data dari kita ke server yang nantinya akan mendapatkan responnya. Respon yang didapati akan dicatat atau diingat oleh server maupun klien seperti tentang apa yang diakses, apa yang ditampilkan, dan apa yang diminta bagian klien, terutama dengan merequest tadi, maka kita akan mendapat informasi. Data yang kita dapatkan setelah merequest tadi akan dicatat oleh tools yang digunakan di sisi kliennya. Contohnya seperti kita jumpai saat berbelanja di e-commerce, membuka Facebook, ataupun sesederhana membuka laman untuk membuka URL. Cara memahaminya adalah menggunakan cookies. Jadi cookies dapat memahami apa saja yang sudah pernah kita lakukan oleh klien ke server. Contoh yang sering kita jumpai yaitu saat berbelanja di e-commerce. Ketika kita melihat suatu barang atau membeli, maka data tersebut dicatat oleh cookies. Dan nantinya saat kita mengakses kembali e-commerce tersebut, maka akan ditampilkan barang-barang yang berkaitan atau dekat yang mirip dengan barang yang pernah kita akses. Nah, hal ini dapat kita jumpai dalam berbentuk iklan-iklan. Atau contoh lainnya saat kita login. Saat kita login, maka user akan diminta untuk mengisi suatu data seperti username dan password-nya. Hal itu akan didata oleh browser. Lalu ketika suatu saat user ingin login kembali, maka data yang pernah kita isikan tercatat di browser tersebut dan dapat dengan otomatis diisi, dan kita dapat dengan mudah login ke suatu aplikasi atau web tersebut. Selanjutnya, web chase. Apa itu web chase? Secara umum, web chase dapat didefinisikan sebagai ruang penyimpanan yang menyimpan data sementara dari aplikasi atau website. Atau dengan kata lain, web chase adalah ruang penyimpanan yang menyimpan data di server untuk digunakan lagi nanti agar proses loading website menjadi lebih cepat. Web chase dapat bertindak sebagai klien dan server. Web chase bertindak sebagai server saat melayani permintaan klien dan akan bertindak sebagai klien saat web chase meminta ke server asalnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja web chase? Saat akses pertama kali, saat pengguna akan meminta request kepada server website. Nah, si database chase ini akan mencatat apa saja yang di-request oleh si klien. Kemudian, web chase tadi mengembalikan respon yang diminta dari web server oleh si pengguna. Nah, pada akses selanjutnya, data yang pernah diakses klien yang telah disimpan web chase akan ditampilkan sehingga klien akan lebih mudah dan cepat dalam mendapat respon dari apa yang dicarinya. Mengapa web chasing? Yang pertama, karena mempercepat waktu respon permintaan klien. Kedua, mengurangi trafik pada link akses
institusi. Yang ketiga, penyedia konten purwik link. Ya, di sini artinya purwik link artinya sudah pernah akses, lalu kita akan mendapatkan historicalnya. Yang terakhir, DNS atau Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara seperti ini cukup merepotkan sebab artinya kita harus punya daftar lengkap IP address website yang ingin kita kunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, dengan DNS ini, hal tersebut dapat dipermudah. Misalkan, kita ingin mengakses Google. Kita hanya tinggal memasukkan alamat google.com daripada kita harus masukkan IP address-nya seperti yang bernomor 172.217.0 dan 142 ke dalam address bar-nya. Fungsi dari DNS itu sendiri adalah yang pertama untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, yang terakhir mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kita sedang mengakses internet. Selanjutnya, kelebihan menggunakan DNS yang pertama itu lebih mudah untuk berinternet. Dibandingkan dengan memasukkan deretan angka IP address, tentu akan lebih mudah bagi kita dan lebih cepat serta lebih nyaman jika ingin mengunjungi website, ingin memasukkan nama websitenya. Selanjutnya, dia lebih konsisten dalam penggunaan. Jika kita bisa menggunakan nama DNS yang lama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakannya. Yang ketiga itu lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP address yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Yang terakhir yaitu lebih aman. Karena ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sebenarnya apa saja sih bagian-bagian dari DNS? Yang pertama itu disebut dengan root level domain. Ini merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Contohnya pada URL Wikipedia, en.wikipedia.org. Yang titik terakhir inilah yang disebut dengan root level domain. Selanjutnya, top level domain. Ini merupakan eksistensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis top level domain yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. Generic top level domain sendiri biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Misalnya, web ini adalah tujuan untuk komersial, maka itu berwujud seperti .com. Lalu misalnya seperti Wikipedia ini ORG atau organization. Misalnya atau edu untuk institusi pendidikan dan misalnya GOV untuk lembaga pemerintahan. Nah, di sisi lain, country code top level domain merupakan eksistensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya ada seperti .id untuk menyatakan website Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu second level domain adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Itu sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam URL Wikipedia ini yang disebut dengan second level domainnya adalah Wikipedia itu sendiri. Selanjutnya itu third level domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri.
Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah suatu ruang khusus di rumah itu sendiri. Yang terakhir yaitu hostname-nya. Hostname atau disebut juga dengan skema merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contohnya seperti HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja DNS? Yang pertama yaitu DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tapi tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar DNS, kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau yang pernah kita bahas sebelumnya itu CAS. Dalam tahapan ini sendiri terdapat tiga jenis DNS query yaitu recursive query, iterative recursive query, dan non-recursive query. Recursive query adalah ketika user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver ini harus berikan jawabannya. Ada dua kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh si DNS resolver. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name servernya. Kemudian, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Selanjutnya, iterative query. Ketika user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari CAS yang relevan di memori. Jika tidak ada atau tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dengan relevan DNS zone. Selanjutnya, non-recursive query. Ini non-recursive query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam CAS. Ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama dari pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di CAS, sistem akan mencari informasi dalam CAS penyedia internet atau internet server provider. Root name server yaitu misalkan informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang kita butuhkan ke root name servernya. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Selanjutnya itu tilde name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap tilde seperti .com, .org, .edu, .id, atau .au sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicarinya. Selanjutnya itu, yang terakhir, authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, kita sampai pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang kita minta. Tentu saja, hasil pencarian ini memakan masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disampaikan dalam bentuk CAS di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan dengan cepat. Selanjutnya macam-macam DNS. Yang pertama ada record atau address record. Ini menyampaikan informasi soal hostname, time to live atau TLD, dan IPv4 address. Selanjutnya AAA record untuk menyampaikan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address.
Selanjutnya itu MX Record untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email dari suatu domain. CNAME Record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke IP address lewat fungsi IP address. Selanjutnya NS Record merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain kita di web hosting berbeda dengan domainnya sendiri. Selanjutnya yaitu PPR Record untuk memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. CRT Record untuk menyimpan sertifikasi enkripsi atau sertifikat keamanan. CRV Record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority name, wayport, points, dan TTL. Nah, selanjutnya text record untuk membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang terakhir yaitu SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama menunjuk pada authoritative name server serta informasi lengkap dari sebuah domain. Cukup sekian penyampaian dari saya. Lebih dan terkurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.